Ingat. Fokusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yasirun 'alim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, serta semua hajat dan keinginan kita mudah-mudahan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Al-Ikhlas. Insyaallah kita lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Diambil dari ayat pertama atau ayat terakhir. Kalau surat Al-Lahab berarti diambil dari ayat pertama, tabbat yada abi lahab, lahabnya itu. Atau Al-Masad berarti diambil dari ayat terakhir, fi jidha hablum min masad. Al-Masad. Surat ini menjadi apa istilahnya? Catatan untuk orang yang pernah memusuhi Baginda sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebut terus oleh orang sampai hari kiamat. Tapi disebutnya bukan disebut yang baik, tapi disebut yang buruk. Kalau sekarang ada pahlawan, namanya ditulis dengan tinta emas, bahkan ada yang dijadikan sebagai nama jalan, maka sampai hari kiamat namanya akan terus dikenang. Nah ini juga sama. Abu Lahab ini merupakan orang yang namanya tercatat dalam Al-Quran, yang akan terus dibaca oleh semua umat Islam sampai hari kiamat. Tapi semuanya isinya tentang keburukan. Jadi begitu baca surat Al-Lahab jadi doa buruk buat Abu Lahab dan juga keluarganya. Jazakallah khair. Maka sejatinya kita ini memang akan meninggal dan akan meninggalkan. Jadi, sebelum kita meninggal, siapkan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal mar'u haditsu man ba'dahu. Fakun haditsan hasanan liman wa'a. Setiap kita itu pasti akan jadi bahan omongan untuk generasi setelah kita. Maka jadilah atau buatlah bahan cerita yang baik untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Tapi ada juga orang yang meninggal ya udah nggak dikenal lagi, nggak disebut namanya. Nah kita nggak mau begitu. Kita maunya disebut, dikenang, tapi bukan kenangan yang buruk, tapi dikenang dengan kenangan yang baik. Baik. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb.
Nah, jadi ini watab. Jadi qalqalahnya kubra. Jadi ditahan dulu. Watab sama seperti watawasau bil haqq. Haqq ada buntutnya gitu. Lalu lahabi watab itu idgham bi gunnah, berarti dia ditahan dan dimasukkan ke hidung. Idgham itu artinya melebur. Apanya yang melebur? Bunyi huruf N-nya itu hilang, langsung berganti dengan huruf W, huruf waw. Itu disebut dengan idgham. Jadi idgham secara bahasa artinya melebur. Hukum nun mati dan tanwin itu ngomongin apa? Ngomongin huruf N saja. Izhar artinya jelas. Apanya yang jelas? Bunyi huruf N-nya jelas. Baik tanwin ataupun nun mati. Jadi an, in ada N-nya tuh. Un ada N-nya. Min, man, nah itu ada huruf N-nya. Jadi izhar huruf N-nya jelas. Kalau iqlab kebalik atau dibalik, berubah. Apanya yang berubah yang kebalik? Bunyi N-nya berubah menjadi M gitu. Kalau ikhfa samar, apanya yang samar? Bunyi huruf N-nya itu samar, jadi nggak boleh jelas dan nggak boleh berubah, tapi harus samar. Ya. Kayak insan, anta, tunzir. Jadi bukan N, bukan M, bukan eng. Ya, ada sebagian buku-buku kita baca itu ikhfa itu adalah bunyi huruf N berubah jadi eng. Jadi min qablu narongza, nah, itu juga keliru, nggak pas. Dia menyamarkan bunyi huruf N dengan huruf setelahnya, jadi samar. Kalau huruf setelahnya huruf depan, samarnya di depan. Kalau huruf tengah, samarnya di tengah. Kalau belakang, kerongkongan ya dengan kerongkongan, begitu seterusnya. Kalau idgham itu melebur, bunyi N-nya itu betul-betul hilang sama sekali, melebur dia. Ya, disebut dengan idgham. Ada dua, ada yang bi gunnah, ada yang bila gunnah. Kalau bi gunnah berarti ditahan lalu dimasukkan ke hidung. Itu hurufnya cuma 4 kan, yanmu, ya, nun, mim, waw. Kita tahu huruf ini masuk ke hidung atau belum, caranya ditutup aja hidungnya. Kalau kita tutup hidung kita, bunyinya hilang, berarti benar. Berarti sudah kita masukkan ke hidung dia. Kalau kita tutup hidung kita dan masih bunyi, berarti salah. Karena bi gunnah itu artinya dengung. Dengung itu bunyi di mana? Di hidung. Ya. Jadi lahabiu masuk ke hidung, bukan. Jadi kalau kita mau ngecek saya sudah masuk gunnah atau belum, tutup aja hidungnya. Lahabiu hilang berarti betul. Tapi kalau ada lahabiu watab, lahabiu watab, berarti salah cara bacanya. Gitu. Enggak didengungkan, enggak digunnahkan. Gitu ngeceknya. Ada 4. Jadi ya, nun, mim, waw. Berarti ketemu huruf-huruf ini, bunyi N di tanwin atau nun mati hilang, langsung berganti dengan huruf setelahnya, ditahan sebentar masukin ke hidung gitu. Kalau yang 2 bila gunnah, hurufnya lari, lam sama ro. Disingkat lari biar gampang. Nah, itu dia nggak dimasukin ke gunnah. Jadi cukup ditahan sebentar karena tasydid, bunyi N-nya hilang melebur ke huruf lam. Nah, langsung setelah itu. Ya, langsung tanpa dimasukkan ke gunnah. Misalnya apa? Mir rabbihim. Min ketemu ro, nun matinya hilang, bunyi N-nya jadi mir rabbihim. Enggak boleh kita tahan lama-lama. Mir rabbihim. Nah, itu salah. Karena dia bila gunnah tanpa didengungkan atau dimasukkan ke hidung. Baik, kita ulangi sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Ya, ghain mati ini ada dua kekeliruan cara membaca. Yang pertama dikolkolahkan, agna, ma agna, jadi mantul, itu salah. Atau tidak mantul tapi dikasih saktah, ma agna, itu juga salah. Ya. Yang betul dia mengalir, ma agna, bukan bukan juga agna, tapi agna. Dia disebut dengan huruf isti'ala karena ketika bacanya itu kita angkat dada kita. Ma aghna'an gitu, bukan agna atau agna. Nah, itu juga salah. Enggak mantul tapi saktah. Itu juga salah. Repot amat Ustaz baca itu doang. Ya memang begitu. Dari sononya begitu. Kalau kata Imam Al-Jazari kan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, wa man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun fa innahu bihi ilahu anzala wa hakada ilaina wasala. Kata beliau, baca Quran pakai tajwid itu harus kudu mesti. Wa man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asim. Barang siapa baca Quran tanpa tajwid dosa. Masya Allah, baca Quran tanpa tajwid dosa, kata Ibnu Jazari. Ya Allah. Kenapa? Karena dari Allah Al-Quran diturunkan sudah bertajwid, sudah satu paket dengan tajwid. Tajwid itu hanya ada dalam Al-Quran, di luar Al-Quran nggak perlu tajwid. Lagi ngomong bahasa Arab nggak perlu. Ila aina anta, nggak perlu. Ila aina anta gitu. Ana uridu Bandung, biasa, bukan Bandung. Nah, kalau udah ngomong hadis pun begitu, nggak perlu pakai tajwid. Yang tajwid itu hanya Al-Quran. Jadi memang sudah seperti itu. Nah, sehingga setiap huruf kita baca sesuai dengan makhraj dan hukum tajwidnya, itu yang menjadikan insya Allah bacaan kita berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan besok hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada kita. Tapi kalau tidak kita baca dengan tajwid, nah itu ibarat kita memotong kertas dengan cara dirobek-robek gitu. Bukan digunting rapi tapi dirobek-robek. Dirusak dia. Makanya pegel kuping kita dengerin orang baca Quran pakai tanpa tajwid. Mau ditabrak sana, tabrak sini. Yang pusing kita gitu. Al-Qurannya apalagi besok hari kiamat, dia nggak mau datang beri syafaat. Al-Quran, kenapa kau tidak datang memberikan syafaat kepadaku? Aku tiap hari baca. Ya baca sih baca, tapi saya pada robek sana sini. Ya. Ibarat kentut dipaksa, nggak enak juga itu keluarnya. Maka dibaca dengan sesuai dengan tajwidnya. Baik, lanjutnya. Sayasla naran zata lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik. Kita masuk ke sabab nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab ini. Mata saya agak burak, emang burak ya? Emang burak, agak ini, agak samar. Nah itu jelas. Nah itu mantap. Nah itu mantul, mantap betul. Jazakallah khair. Dijelasin juga emang kagak jelas Ustaz. Mau nggak remeng juga tetap aja kita nggak bisa baca gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting agak jelas gitu tulisannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan lamma nazalat, tatkala turun surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'idas Safa, naik ke bukit Safa. Jadi Safa itu bukit tinggi.
Kalau sekarang udah jadi lantai berapa lantai. Kalau di bawah sih masih tetap juga ada bukitnya kelihatan itu ya. Bukit Safa dan Bukit Marwah itu masih bukit kelihatan. Tapi kalau kita sa'i di lantai 2 ya bukan bukit, cuma gundukan gitu doang. Zaman Rasulullah SAW masih tinggi bukit itu, tinggi. Naik ke atas Bukit Safa, fahatafa. Lalu Rasul memanggil dengan suara teriakan yang lumayan keras. Apa kata Rasulullah? Ya sabahah. Sabahah ini kata panggilan yang punya isyarat. Kalau di kampung dulu kita untuk ngumpulin orang pakai kentongan. Mukul kentongan nggak sembarangan itu ya. Kalau tong 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 itu. Apa artinya itu? Ninggal ya. Kalau tong 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 dua kali cepat maling. Kalau tong 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 tong, nah itu kentongannya yang dicuri. Dibajak bocah itu ya. Di Arab nggak punya kentongan, jadi mereka naik ke atas bukit lalu memanggil ya, untuk mengumpulkan orang. Nah kalau panggilan ya sabahah itu berarti ada sesuatu yang sangat penting sekali. Bisa orang meninggal, bisa ada pasukan mau menyerang gitu. Akhirnya orang begitu dengar ya sabahah, itu lari semuanya keluar dari rumah. Yang lagi makan ditinggal makan, yang lagi mandi belum kelar ditinggal mandinya. Semuanya itu langsung pada ngumpul semua di Bukit Safa, di bawah dekat Bukit Safa itu. Semua pada ngumpul penduduk Mekah. Faqala, setelah semua ngumpul Rasul mengatakan, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan takhruju bi sabhi hadzal jabal akuntum musaddiqi?" Bagaimana menurut kalian seandainya aku kasih tahu bahwa di belakang bukit ini itu ada tentara berkuda yang siap menyerang kita? Kira-kira percaya enggak? Kata mereka, "Ma jarrabna 'alaika kadziban." Selama kami kenal engkau ya Muhammad, belum pernah sekalipun engkau berdusta. Masya Allah. Belum pernah. Jadi belum pernah dengar dusta dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Dahsyat ya. Makanya beliau dijuluki dengan As-Sadiqul Amin. As-Sadiq yang jujur. Al-Amin yang bisa dipercaya. Ini yang gelar sampai kiamat gak bakal ketemu lagi udah. Kita kalau ke kampung nanya, di sini yang dokter mana? Oh itu. Di sini yang ahli ini mana? Di situ. Di sini yang paling kaya mana? Itu. Di sini yang paling jujur yang mana? Wah itu susah. Anak kecil itu. Paling jujur ya cuma anak kecil. Tapi kalau sudah dewasa, 40 tahun ke atas yang paling jujur susah. Apalagi kalau sudah masuk ke partai politik, mana yang paling jujur? Semuanya jujur. Jujur kacang hijau. Udah susah. Rasulullah itu bilang, bagaimana kalau saya kasih tahu di belakang bukit ini ada musuh? Percaya enggak? Mereka jawab, bukan kami percaya, tapi belum pernah sekalipun kami dengar kamu bohong. Belum pernah. Masya Allah. Dari kecil itu Rasulullah, nggak pernah. Dari kecil nggak pernah. Anak kecil bohong, jarang juga sih ya. Jujur anak kecil biasanya. Bapaknya yang bohong iya, emaknya bohong iya, anaknya mah enggak. Bilang bapak nggak ada gitu. Pak ada tamu, bilang bapak nggak ada. Jadi dia bohong. Tapi bohong juga kadang-kadang anak kecil jujur juga. Pak kata bapak nggak ada. Kata siapa? Kata bapak nggak ada. Bingung juga orang. Masya Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, fa inni nazirun lakum. Maka sesungguhnya aku datang memberikan peringatan kepada kalian baina yaday adzabun syadid, bahwa nanti akan ada siksa yang sangat pedih. Jadi mengingatkan tentang hari akhirat, bahwa nanti ada balasan buat orang-orang yang melakukan amal perbuatan di dunia ini. Faqala Abu Lahab ngomong langsung, tabban laka. Tabban itu mohon maaf sekali. Dalam bahasa Indonesia terjemahan itu mungkin cocok dengan mohon maaf sekali, kata brengsek. Brengsek ente, kira-kira begitu. Nauzubillah min dzalik. Tabban laka, celaka. Kalau di kita jarang orang mau celaka ente, enggak. Biasanya brengsek atau apa. Kata-kata umpatan lah gitu.
Auzubillahi min dzalik. Innama jama'tana li hadza. Kamu cuma pengen ngomong ini. Manggil kami, orang lagi mohon maaf, buang air ditinggal. Yang lagi makan, makannya ditinggal. Mandi belum kelar, itu masih ada sabun di mana-mana, dia lari ke sini. Dikirain ada apa gitu. Engkau cuma mau ngasih tahu tentang hal yang remeh-temeh ini. Maka kata Abu Lahab, tabban laka. Nauzubillah min dzalik. Summa qama, berdiri pergi. Setelah itu, fanazalat hadhihi surah, maka turunlah surat Al-Lahab ini. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Yang celaka itu adalah kedua tangannya Abu Lahab. Ada riwayat lain dari Abdurrahman bin Zaid, anna Aba Lahab, bahwasanya Abu Lahab atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Madza u'ta in a." Wah, ini gelap jangan. "In amantu bika ya Muhammad." Madza u'ta artinya saya dapat apaan? Kira-kira begitu. Kalau saya beriman kepadamu Muhammad, saya dapat apaan? Nah, terangan nih. Madza u'ta in amantu bika ya Muhammad. Muhammad, nih kalau saya ikut agama ente, saya percaya dengan apa yang ente sampaikan, saya dapat apaan? Jadi dipikir dipikir bagi-bagi ini, bagi-bagi sembako. Ya kayak kita sekarang kan begitu. Mau nggak dukung saya nih? Oke, kalau saya dukung ente, saya dapat apa? Jalanan bagus. Apalagi masjid direnovasi. Apalagi pasum dikasih. Jadi kira-kira begitu gitu. Itu pola pikir Abu Lahab. Pompa air. Pam, ambulan, keranda. Dapat apa nih kalau saya dukung? Kira-kira begitu. Materialistis sekali. Kata Rasulullah, ma yu'tal muslimun, yang engkau dapat wahai Abu Lahab, kalau kau beriman kepadaku, maka sama seperti yang Allah berikan kepada orang-orang muslim. Abu Lahab langsung ketawa. Ma alaihim fadl. Gak ada keutamaan sama sekali. Apa kata Rasulullah? Wa ayyu syai'in tabtaghi. Terus mau apa lagi? Kata Rasulullah, kalau kau beriman, dapat sama seperti orang muslim yang lain. Kata Abu Lahab, muslim yang lain. Kayak Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud budak yang dimerdekakan, miskin, gak punya apa-apa. Bilal miskin, gak punya apa-apa. Keluarga Yasir atau keluarga Ammar bin Yasir, gak punya apa-apa. Masa begitu doang gitu, nggak dapat apa-apa. Terus kata Rasulullah, wa ayyu syai'in tabtaghi. Terus mau apa lagi? Qala tabban li hadza min dinin an akuna ana wa haula'i sawa. Apa katanya? Celaka agama ini. Masa saya orang mulia terhormat disamain sama Bilal, disamain sama Ibnu Mas'ud, disamain dengan Abu Jandal, dengan mereka-mereka yang Abu Jandal ada L-nya. Abu Janda itu Abu Jandal, ada sahabat namanya Abu Jandal, ada huruf lamnya. Nah itu dipasung dia sama keluarganya, dipasung pak, nggak boleh keluar, nggak boleh lari. Subhanallah. Pernah ikut hijrah ke Habasyah, begitu pulang, yang kasus bacaan Ibnu Mas'ud yang pernah saya sampaikan di kajian hadis kalau nggak salah ya, pernah saya sampaikan. Pulang, begitu pulang, dipasung sama keluarganya. Pasung tahu ya, kakinya itu dimasukin kayu gitu, dirantai, nggak boleh kemana-mana, pasung. Wah luar biasa. Sampai ketika mau hijrah itu ke Madinah, ditarik sama keluarganya, nggak boleh. Itu Abu Jandal. Nah, mungkin yang di Indonesia dia mau ikut Abu Jandal ini, cuman lamnya dibuang nih, ganti dengan janda biar lebih keren kali. Abu Janda, masya Allah. Katanya, tabban lihada min din. Celaka agama ini. Masa saya orang mulia terhormat
keturunan Abdul Muttalib, syurafa'u Quraisy, pembesar dan orang terhormat dari suku Quraisy, tiba-tiba disamakan dengan kaum budak, mereka yang miskin secara ekonomi, tidak memiliki status sosial dalam masyarakat. Saya harus sama mereka. Agama apaan ini? Nah, kira-kira begitu. Fa anzalallahu fihi, lalu Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab. Jadi banyak orang itu beragama itu ya mikirnya materi. Saya kalau rajin ibadah dapat apa? Bisnismu lancar. Kalau pengen bisnisnya lancar, rajin sholat. Dia sholat. Kok bisnisnya nggak lancar-lancar? Akhirnya berhenti sholatnya. Materi. Rajin tahajud. Kenapa rajin tahajud? Itu lagi ada promosi jabatan di kantor. Kali aja saya dapat. Tahajud. Nggak dapat, berhenti tahajudnya. Kata si, kok nggak tahajud lagi pak? Iya, yang dapat si Anu. Capek-capek doang tahajud, kagak dapat. Nah, akhirnya materialistis sekali, materi. Puasa Senin Kamis. Kenapa puasa Senin Kamis? Ini saya biar nggak jomblo lagi Ustaz, biar dapat jodoh. Nggak dapat jodoh, berhenti puasanya. Jadi banyak orang-orang yang pola pikirnya nggak jauh beda dengan Abu Lahab. Ibadah itu targetnya adalah materi. Kita katakan ibadah itu akan memudahkan urusan kita. Tapi bukan berarti selinier orang yang rajin taat ekonominya pasti baik. Itu nggak juga ya. Nggak begitu, nggak mesti begitu. Ya. Ngapain sholat? Tinggal aja masih ngontrak, kendaraan aja kagak punya, kesana kemari masih serabutan kerjanya. Buat apa ibadah? Jadi ibadah itu bukan untuk itu. Tapi efeknya iya, orang yang rajin ibadah hidupnya akan dimudahkan, hatinya akan dilapangkan, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia cukup. Ada orang yang sebulan gajinya cuma 400.000 sebulan. Cuma apa banyak segitu 400.000? Sedikit lah ya 400.000 sebulan. Kebutuhan kita untuk listrik aja berapa sebulan? Untuk anak-anak sekolah aja berapa? Tapi dia bersyukur kepada Allah, cukup aja tuh. Sementara ada orang yang gaji 40 juta sebulan, nggak cukup. Dia hutang sana, hutang sini. Karena memang itu tadi, keberkahan yang hilang. Belum ditambah gaya. Karena kan gaya itu berbanding lurus dengan beban ya. Semakin berat beban itu, maka semakin kuat gayanya. Jadi orang yang kalau banyak gaya berarti bebannya berat sebetulnya deh. Untuk menyembunyikan beban hidupnya aja dia jadi banyak gaya. Jadi Abu Lahab mau beragama atau mau ikut Nabi Muhammad SAW, tapi yang dicari adalah keuntungan materi. Dan itu tidak ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Karena secara ekonomi nggak ada, apa yang bisa diberikan? Keuntungan duniawi nggak ada. Popularitas juga nggak ada. Justru di zaman itu mereka yang ikut agama Nabi Muhammad SAW, popularitasnya pasti akan turun. Beda dengan zaman kita sekarang. Zaman itu susah. Maka kata Abu Lahab, kalau nggak ada keuntungan yang saya dapat, untuk apa saya ikut agama ente? Kira-kira begitu. Dan itu banyak sekarang. Jadi kalau saya nggak dapat keuntungan, untuk apa memperjuangkan Islam? Nggak dapat keuntungan. Sehingga banyak orang yang Muslim KTP-nya tapi menghujat Islam. Kenapa? Karena ternyata dengan dia menghujat Islam, dia dapat uang. Ya. Dia buat tulisan di sosial media atau ke media cetak, atau dia bikin video, dia ngomong yang menyudutkan Islam, itu dapat uang. Maka itu yang dilakukan sama dia. Daripada saya ngaji, daripada saya taat beribadah nggak dapat uang, mendingan ini dapat uang. Akhirnya banyak orang-orang yang kerjanya begitu, ya, bikin resah Islam dari dalam dengan mengorek-ngorek, ingin mencari kekurangan-kekurangan Islam, ya, yang sebetulnya nggak ada. Tapi karena banyak orang awam, jadi akhirnya oh iya ya, Islam itu begini, begitu. Akhirnya jadi duri dalam daging, jadi benalu. Kenapa? Apa yang dia cari? Materi saja. Materi saja. Ada seseorang yang ngakunya dia dulu ustadz katanya. Lalu keluar. Jadi memusuhi Islam. Ditanya, ente kenapa?
Kemarin saya jadi ustadz, ceramah saya ke sana kemarin, berbusa mulut saya. Pulang, cuma dikasih pisang. Terima kasih, bawa rambutan, bawa singkong. Kalau di kampung kan begitu. Kalau di perkotaan masih mending, kasih amplop. Di kampung enggak, beras ya paling begitu. Ayam. Kalaupun kasih amplop ya lumayan lah. Ada. Tapi begitu saya keluar pindah, saya nggak perlu berkoar-koar, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu capek-capek. Setiap bulan rekening saya masuk, langsung bisa bikin rumah, beli mobil dan seterusnya. Jadi kalau dikejar materi susah, nggak ada materi dalam agama kita ini. Meskipun boleh jadi Allah kasih orang yang ibadahnya rajin, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan dunianya, ada. Tapi itu nggak mesti, sehingga ukurannya bukan begitu. Gitu. Jadi kalau orang ukurnya selalu materi, maka dia 11-12 dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini maunya materi saja. Tapi kalau nggak dapat keuntungan materi, yang ada malah dia disamakan dengan orang-orang yang rendah itu, maka kata Abu Lahab, tabban li hadza min dinin. Celaka agama ini. Nggak bikin kita jadi mulia, nggak bikin kita jadi kaya, nggak bikin kita jadi terhormat. Yang ada justru bikin hina. Buat apa beragama? Itu katanya tuh. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Padahal man tawadha'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang dia merendahkan dirinya karena Allah, Allah yang akan angkat derajatnya. Berikutnya apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Kaisan. Kana idza wafada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafdun intalaqa ilaihim Abu Lahab. Fayas'alunahu an Rasulillah fayaqulun anta 'alamu bih. Fayaqulu lahum Abu Lahab innahu kadzdzabun sahir. Oh, ngeri itu. Jadi kalau ada setiap kabilah atau suku-suku selain Quraisy itu datang mengirimkan utusan mau ketemu dengan Rasulullah, itu yang nyamperin duluan Abu Lahab. Jadi kalau ada orang asing, jadi dia sibuk sendiri tuh. Jadi di perbatasan kota Mekah itu dia nongkrong aja di situ kerjaannya. Jadi kalau ada orang asing mau masuk langsung ditanya, kamu dari mana? Kabilah fulan. Mau ngapain ke Mekah ini? Nah, saya mau nanya, itu katanya ada orang yang mengaku sebagai Nabi Muhammad. Langsung ditanya, kamu udah kenal nggak sama Muhammad? Belum. Nih, saya pamannya. Dan betul Abu Lahab kan pamannya. Saya pamannya. Oh, berarti engkau lebih kenal dia? Kenal saya sama dia. Bagaimana Muhammad itu? Innahu kadzdzabun sahir. Dia itu pendusta dan tukang sihir. Ini yang ngomong pamannya. Percaya nggak sama paman? Oh iya. Kamu mau ketemu sama pendusta dan tukang sihir? Ya nggak mau. Ya udah, kalau itu pulang langsung. Nggak sampai ketemu dengan Rasulullah. Oh, ngeri. Jadi mereka pulang nggak ketemu Rasulullah. Karena kalau sudah ketemu Rasulullah ngomong itu pasti beriman. Nah, karena Rasulullah itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertama secara fisik good looking, secara kemampuan berbicara Rasulullah itu dia jawami'ul kalim, diberikan kemampuan untuk berbicara dengan retorika yang luar biasa. Jadi orang dengar terpukau. Itu Rasulullah SAW. Orangnya menawan, tutur bahasanya bagus, kata-katanya kuat. Jadi kalau sudah dengar Rasul ngomong, itu semua seperti terhipnotis. Betul-betul seperti terhipnotis. Dan orang betah ngelihat wajah Rasulullah. Karena memang cakep orangnya. Good looking. Dan ini penting. Jadi Nabi itu sebelum Allah berikan yang lain, yang pertama Allah berikan good looking dulu itu. Jadi wajahnya cakep, postur tubuhnya menawan. Kata Hasan bin Sabit, dalam syairnya itu, kata Hasan bin Sabit, wa asanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih bagus darimu ya Rasul belum pernah mataku melihatnya, dan yang lebih tampan darimu belum pernah ada wanita manapun yang mampu melahirkan anak laki-laki seperti Anda. Jadi Rasul itu wajahnya tampan didukung postur tubuh yang ideal. Itu Rasulullah tuh. Kalau kita kan ada orang cakep wajahnya tapi fisiknya nggak mendukung. Ya. Cantik Ustaz, cuma gembrot, gimana ya? Atau kurusnya kelewat, kerempeng.
Atau misalnya ganteng tampan, postur tubuhnya juga ideal. Begitu dicolek langsung, apaan sih Cin? Banci. Banci ternyata. Ya Allah. Kita pas di trans ya, ketemu orang-orang yang begitu-begitu juga tuh ya. Enggak mesti di trans lah ya. Banyak juga di mana-mana gitu ya. Badannya sih tegap dia. Wow, betato. Ngomongnya eike. Jadi ada saja kurangnya. Rasulullah SAW itu wajahnya menawan didukung oleh postur tubuh yang ideal. Kenapa? Karena memang kita itu memang masih dipengaruhi oleh siapa yang ngomong. Kita untuk jualan produk saja, produk mau jual handphone, laptop, apalagi motor, mobil, itu dicari yang jualnya itu bagian marketing atau sales itu pasti yang dicari yang good looking, itu udah pasti itu. Meskipun orang lihat kualitas barang bisa lihat dia tahu kualitasnya. Nggak perlu siapa yang jual gitu. Tapi meskipun itu tetap ya dicari yang cakep-cakep itu pasti. Coba kita ke pameran-pameran mobil. Wow, itu kadang-kadang lebih lama ngeliatin yang jualnya sama mobilnya ya. Wah, ngeri juga itu. Aduh. Itu untuk benda yang fisiknya ada, yang jualnya mesti good looking. Apalagi ini dalam tanda kutip jualan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Surga, neraka, infak, sedekah. Orang kerja pantang-panting siang malam mengumpulkan harta, tiba-tiba bayar zakat, keluarkan infak, sedekah. Saya dapat apa? Pahala. Pahala gimana bentuknya? Nggak kelihatan. Orang itu nggak percaya. Orang itu nggak tertarik kalau yang nawarin, kalau yang ngomong tampangnya dekil and kumel. Maka penting good looking ini. Ya. Maka aneh ada orang yang mempermasalahkan, wah itu cikal bakal teroris itu yang hafal Quran jadi imam dan good looking katanya. Ini memang agama kita mesti yang begitu, yang menarik, yang menawan. Dibilang teroris katanya. La ilaha illallah. Nauzubillah dzalik. Jadi orang itu kalau sudah ketemu Rasulullah itu dijamin 99,9% beriman. Maka Abu Lahab gimana caranya? Setiap orang mau datang ketemu Rasul dijaga dulu sama dia, dicegat dulu sama dia. Gak boleh. Tapi bilangnya bukan gak boleh. Dibilangnya kamu mau ketemu siapa? Mau ketemu Muhammad. Saya mau dengar kok bisa-bisanya dia ngaku-ngaku sebagai nabi. Apa sih bukti-bukti dia? Betul atau enggak nih? Kita mau tahu. Ini saya diutus oleh kabilah saya, oleh kampung saya. Kalau ternyata betul, mereka beriman. Kalau enggak, kami nggak mau beriman. Kata Abu Lahab, bahaya ini. Utusan-utusan ketemu Rasulullah, ngomong mereka beriman, bisa satu kabilah. Nanti kabilah yang lain. Begitu, orang akan satu Arab ini semua akan beriman. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Didatangi utusan-utusan tadi, dikasih tahu, saya pamannya. Lahirnya tuh bocah saya tahu. Ya, begitu dia lahir, bapaknya meninggal, pembantu saya suruh ke rumahnya. Kenal banget nih sama anak dari kecil. Saya tahu dia. Dan dia adalah sahirun kadzab, penyihir dan pendusta. Ini kalau dia bilang paman yang ngomong, orang dari antah berantah. Oh kalau begitu ngapain ketemu sama tukang bohong dan penyihir? Akhirnya pulang. Itu yang terjadi. Ya Allah. Fafa'ala ma hum mithla dzalik faqalu la nansarifu hatta narahu wa nasma' kalamah. Ada sebagian orang yang tetap ngotot. Enggak, pokoknya kalau belum ketemu sama dia, kami enggak mau pulang. Yang tadi sebagian pulang. Sebagian lain enggak mau, pokoknya tetap kekeh, harus ketemu dulu. Kamu enggak percaya sama saya? Percaya, tapi saya mau ketemu dulu sama Muhammad. Apa? Faqala lahum Abu Lahab, lalu Abu Lahab bilang, "Inna lam nazal nu'alijuhu minal junun." Fatabban lahu wa ta'san. Kami itu lagi ngurusin dia, lagi ngobatin. Ngobatin apa lagi? Dia lagi gila, punya penyakit gila, nauzubillah min dzalik. Punya penyakit gila. Wah, itu penyakitnya itu bahaya sekali. Kamu masih tetap ngotot mau ketemu orang gila, nanti kamu bisa dilempar pakai batu loh. Oh gitu ya. Akhirnya pulang. Ya Allah, enggak ketemu lagi. Fa ukhbira bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul dikasih tahu, "Ya Rasul, tadi ada utusan dari Bani Fulan ingin ketemu denganmu." Lalu mana mereka sekarang? Pulang. Kok bisa pulang? Pamanmu tuh, Abu Lahab itu yang sibuk ya, pakai woh apa istilahnya?
Dia yang repot gitu, nyamperin semua kabilah-kabilah itu, utusan-utusan itu, dan ngasih tahu bahwa engkau adalah orang yang kadzab, sahir, majnun, nauzubillah min dzalik. Sedih Rasulullah. Sedih. Ya Allah, sedih lah ya. Paman sendiri, orang yang mestinya mendukung, mestinya mensupport, ini justru yang jadi penghalang utama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan fa anzalallahu taala tabbat yada abi lahab wa tab. Turunlah surat Al-Lahab ini. Jadi Abu Lahab itu biasanya kalau Rasul ngomong orang banyak dengerin, dia nungguin. Selesai Rasul pergi, dia datang lagi. Jangan pulang dulu, sini, jangan bubur dulu, sini. Ada apa? Ingat ya, itu keponakan saya. Terus dia itu gila, dia itu majnun, dia itu sihir, dia itu tukang bohong. Yang diomongin tadi jangan didengerin. Begitu seterusnya. Jadi nguntit Rasulullah begitu terus. Nah, sebagian ahli sejarah mengatakan begitu turun surat Al-Lahab ini, itu anak-anak itu hafal, Pak. Jadi tabbat yada abi lahab wa tab ma, seterusnya hafal nih anak ini. Anak-anak tuh di kota Makkah itu hafal. Jadi setelah turun surat Al-Lahab, kemanapun Abu Lahab jalan diikutin bocah-bocah. Di kita kira-kira kalau ada orang jalan diikutin bocah-bocah sambil diteriakin, apa tuh kira-kira? Gila ya. Nanti lari gitu. Sambil tepuk-tepuk tangan, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Saya selana ronza talab, sambil dicemooh begitu. Masuk neraka besok, masuk neraka begitu. Itu balasan yang Allah berikan kepada Abu Lahab masih di dunia. Dia bilang Rasul gila, Allah memperlakukan dia seperti orang gila, dikejar-kejar bocah. Ngeri. Kontan. Jadi Allah itu langsung balas secara kontan. Ya Allah, ngeri ya. Jadi orang yang dekat dengan Rasulullah secara nasab tapi tidak mendukung dakwah Rasulullah SAW, yang ada justru memusuhi. Maka nggak tanggung-tanggung Allah turunkan surat ini, langsung jadi legalitas tempel ini orang neraka. Padahal masih hidup orangnya. Sampai ada sebagian yang mengatakan ini ayat atau surat Al-Lahab mukjizat Rasulullah. Kenapa? Menjelaskan orangnya masih hidup, divonis masuk neraka. Kan bisa saja nih orang sebelum mati dia tobat lalu jadi baik dan masuk Islam. Ketika dia misalnya masuk Islam, maka ayat ini menjadi tidak ada gunanya. Masa ngomongin ternyata dia akhir hayatnya masuk Islam? Kan kalau di penelitian nggak boleh kita meneliti orang yang masih hidup ya. Jadi penelitian meneliti orangnya masih hidup, nggak bisa. Karena nanti bisa saja menjelang akhir hayat dia akan berubah. Boleh kita menulis tentang Muhammad Nasir, menulis tentang Bung Karno, Bung Hatta, silakan karena orangnya sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup ditulis, entar dulu. Belum tentu nanti akhirnya seperti itu. Sebagai sebuah karya ilmiah dia nggak berlaku. Tapi kalau sebagai opini lepas silahkan saja gitu. Mau mendewa-dewakan si fulan juga terserah gitu. Tapi kalau jadi karya ilmiah, apalagi disertasi doktor misalnya, atau tesis S2, nggak bisa, orangnya masih hidup. Ya. Nggak bisa, nanti dia akan bisa berubah. Nah ini Al-Quran, orangnya masih hidup sudah ngasih stempel. Nih calon neraka, bukan cuma dia, bininya juga masuk neraka. Dua-duanya masih hidup. Bisa saja nih menjelang akhir hayat, orang ini beriman. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Maka surat Al-Lahab menjadi mukjizat yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi kita nih? Sudah masuk? Setengah jam lagi. 4 menit. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ditambahkan atau diluruskan jika saya keliru, falyatafadhal. Nah ini secara umum mati. Udah masuk. Oh belum. Oke. Jadi paman-paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara umum terbagi 3.
Yang pertama, beriman dan mendukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Ini mereka beriman dan mendukung. Ada yang mendukung tapi nggak beriman, seperti Abu Talib. Dan yang ketiga, udah nggak dukung, nggak beriman, musuhin lagi. Nah, itulah Abu Lahab. Jadi dari paman-paman Rasulullah sendiri itu berbeda-beda. Begitulah dakwah. Tidak mesti semuanya itu nerima. Tidak harus semuanya itu beriman. Jadi nggak boleh kita jadikan ukuran. Wah, ngajak aja itu, ceramah aja kerjaannya. Oh, dia dakwah aja itu. Keluarganya sendiri ada yang nggak beres tuh. Ya memang dia harus merapikan dan membereskan keluarga, tapi itu tidak boleh menghentikan langkah kita untuk berdakwah. Ayo dong ngajar. Aduh, saya boro-boro mau ngajar gimana ya? Paman saya aja ini ada yang masih nggak sholat misalnya. Nah itu memang harus kita terus dakwahi, kita ajak, tapi tidak boleh menghentikan langkah kita untuk berdakwah. Rasulullah tetap berdakwah meskipun ada pamannya yang tidak beriman. Bukan hanya itu, bahkan ada yang memusuhi pamannya sendiri, tapi Rasul tetap berdakwah. Dan orang-orang ya mungkin ada aja yang mencibir. Wah, Muhammad dakwah-dakwah aja tuh pamannya sendiri tuh, beresin dulu tuh pamannya tuh. Ya, mungkin ada orang berkata begitu, tapi itu tidak boleh menghentikan dakwah kita. Ya, karena ada sebagian orang begitu ya. Ngurusin aja masjid, ngurusin aja dakwah kemana-mana. Keluarga sendiri itu masih ada yang belum beres. Ya dia juga sedang berusaha membereskan keluarganya. Tapi jika qadarullah nauzubillah min dzalik, ada keluarganya yang tidak menerima dakwah, tetap melakukan dosa dan maksiat, enggak juga beribadah, itu tidak boleh menghentikan dakwah dia untuk terus menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Karena persoalan hidayah itu urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Orang nerima atau enggak, kita berdoa kepada Allah supaya dibuka hatinya. Tapi tidak juga terbuka hatinya, nah itu menunjukkan bahwa hidayah itu bukan kita, tapi Allah. Yang membuka hati orang nerima Islam itu hanya Allah, bukan kita. Kita tugasnya cuma nyampein. Kenapa ya Ustaz? Berkali-kali saya sampaikan sampai busak mulut saya, enggak juga berubah nih orang. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa merubah hati seseorang. Maka ketika orang beriman, enggak boleh kita bilang gara-gara saya tuh dia jadi ke masjid, enggak boleh. Gara-gara saya tuh dia jadi rajin baca Quran. Gara-gara saya tuh dia jadi begitu, enggak boleh. Bukan gara-gara kita, tapi Allah yang menyentuh kalbunya. Taib, sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berada di barisan para pejuang yang memperjuangkan Islam ini sehingga besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita ditempatkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.